Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba membuat tutorial yang mudah-mudahan bisa singkat ya, yaitu mengenai bagaimana cara membuat logat gantung yang bertuliskan Arab Pegon untuk membuat logat dari kitab, salah satu kitab. Di sini saya akan mencoba mencontohkan melogat kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya. Kemudian saya akan membuatnya logat gantungnya itu di Microsoft Word. Sebenarnya hal yang sama juga bisa dilakukan pada Adobe InDesign atau pada aplikasi Corel atau pada aplikasi LibreOffice juga. Tetapi prinsipnya kalau menggunakan keluarga Microsoft maka menggunakan text box ya, text box yang di-linkkan. Nah, jadi sebenarnya ini terkait dengan masalah paragraf. Kebanyakan paragraf itu kan lurus. Sedangkan kalau membuat gantung itu kan miring ya. Miring yang miringnya itu seperti garis miring, kurang lebih sekitar 45 derajatan miringnya. Nah, jadi kita akan mencoba membuat itu sekarang ya. Nah, oleh karena saya bukan orang yang cerdas menulis Arab, jadi jarang sekali menulis Arab, sehingga saya kalau menulis Arab lambat sekali. Jadi saya akan menggunakan aplikasi ekstensi bawaan Google Chrome ya. Google Chrome itu tinggal cari saja di bagian extension yaitu Poisin. Nah, kalau sudah terinstall nanti ada Poisin seperti ini ya. Seperti ini, Poisin, Speak to Take Direction. Nah, ini kemudian itu juga mereka si Speak In ini yang dibuat oleh situsnya ini, Dictanot ya, dictanot.co. Nah, di sini ada notepad untuk menulisnya. Jadi kita akan mencoba menulis Arab itu dengan perintah suara aja di sini ya, di Google Chrome. Nah, ini kalau sudah diinstal seperti ini, ada shortcut yang untuk mempermudahnya, yaitu Alt+L. Baik, kita langsung saja memulai menulis Arabnya dulu ya, untuk dijadikan sebagai naskah yang akan kita terjemahkan nanti ke dalam kitab seperti itu. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyina wa ala alihi at-tayyibina wa ashabihi at-tahirina ajma'ina. Jadi di dalam menulis Arab itu yang voice to text, pastikan pembacaannya sangat jelas dan jangan terlalu kenceng ya. Intonasinya itu santai saja, tetapi juga harus jelas supaya tidak banyak kesalahan. Di sini saya lihat ini cukup akurat ya, hanya beberapa saja nanti kita butuh edit memang ya, tidak sepenuhnya benar seperti itu, harus dikontrol lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, saya akan lanjutkan saja beberapa paragraf ya. Saya akan lanjutkan dulu. ALTL lagi untuk mulai rekam lagi ya, atau untuk menulis lagi. Amma ba'du faqad ruwiya an Aisyata radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ayyuhassina ismahu wa yuhassina murdi'ahu wa yuhassina adabahu. Wa an Ibni Sirin radhiyallahu anhu kanu yata'allamunal hadyu kama yata'allamunal ilma. Wa an Al-Hasani Al-Basri qala
In kana ar-rajulu la yakhruja fi adabi nafsihi sinina thumma sinin. Wa an Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbaru wa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Fama waqafaha wafaqoha fahuwa al-haqqu wa ma khalafaha fahuwa al-batilu. Wa an Habibi ibnu Syahidin qala li ibnihi ishab al-fuqaha'a wa ta'allam minhum adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya minal hadithi. Wa qala Ruwaimu radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmika milhan wa adabaka daqiqan. Wa qala Ibnu Mubarakin radhiyallahu anhu nahnu ila qalilin minal adabi ahwajun minna ila kathirin minal ilmi. Oke, segitu dulu yang direkamnya. Di-cut dulu. Oh, jangan di-cut dulu karena Word-nya belum dibuka ya. Seperti ini, pastikan Windows-nya sudah terinstall support bahasa Arab ya, support Arabik ini. Atau support untuk menulis Arab. Dan di sini layout keyboard Arabnya itu 101. Jadi minimal ada dua bahasa, ada Inggris, ada Arab. Atau jika Anda memang menggunakan sistem operasinya berbahasa Arab, tidak usah menginstal yang berbahasa Latin gitu ya, atau yang bertuliskan tulisan Latin. Oke, di sini saya akan paste. Jadi akan paste apa yang tadi sudah kita copy ya. Tapi biasanya yang lebih enak sebelumnya itu di ini aja dulu, di format. Di sini saya format no spacing dulu. Kemudian saya juga akan mengganti hurufnya ke huruf sakal majalah dengan ukuran font 20 saja. Kemudian di sini saya akan membuatnya menjadi 2 paragraf karena nanti akan dikasih terjemah ya, 2. Nah, kemudian sebentar, ininya ini jangan full mode tetapi always horrible maksud saya ya. Oke, kemudian di bagian sini ininya take directionnya right to left ya. Oke, kalau sudah, tadi kan sudah di copy, tinggal klik kanan di paste saja di sini. Nah, ini dia tulisan Arabnya, lagi-lagi harus diformat ke right to left. Kalau sudah, ini dia. Nah, ada beberapa karakter. Kenapa di sini kelihatan ada 0 seperti ini? Karena saya aktifkan show hide karakternya ya. Dan di sini dihapus saja. Karakter ini sebenarnya seperti spasi ya. Cuman dia bukan spasi, makanya lambangnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi at-tahirin ajmain. Bagus, 1 paragraf. Amma ba'du. Faqad ruwiya an Aisyata. Nah, di sini taknya kehilangan ya, jadi diganti dengan ha. Faqad ruwiya an Aisyata radhiyallahu anhu. Memang betul ya Aisyah ini kalau dibacanya kan Aisyah. Nah, cuman tetap saja di sini penulisannya harus utuh ya. Aisyata radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol haqqul waladi ala walidihi ayyuhassina ismahu wa yuhassina murja'ahu wa yuhassina adabahu. Wa'an, oke, di sini bisa dibuat paragraf baru. Wa'an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu kanu yata'allamunal hadyu kama yata'allamunal ilma.
Oke. Aduh. Ini paragraf-paragraf kosongnya dibuang dulu ya. Nanti kalau butuh paragraf antar spasi bisa diformat, jangan dikasih paragraf kosong. Wa anil Hasanil Basri qala in kana rajulu liyahwi fi adabihi nafsihi as-sinina summa as-sinin. Wa Sufyan bin Umair radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar wa la yutradul asya'a wa sirati wa hadahu bima waqafa wa huwa al-haqqu wa huwa al-batil. Oke, segini dulu. Kalau mau di format dulu halamannya silakan, layout, bagian marginnya saya kasih narrow saja. Kemudian ini kalau mau dikasih sakal sekarang boleh, mau dikasih nanti juga boleh. Yang jelas penulisannya memang harus benar dulu ya. Saya cek lagi yang hadis yang ini nih. Wa an Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan. Saya sesuaikan dulu dengan naskahnya. Wa al-mizanul akbar wa alaihi turadul asya'a ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu fama waqafaha. Di sini supaya lebih mudah tambah koma ya. Fama waqafaha fa huwa al-haqqu. Ini juga wa ma khalafahu fa huwa al-batil. Oh iya. Wa an Habib ibn Syahidin qala li ibnihi ishab. Nah, ini kadang-kadang nih kalau kita kurang jenih mengeluarkan hurufnya jadinya so sin jadi harusnya so malah jadi sin ya. Kita balikin lagi ke so. Ini so. Ishabul fuqaha, bersahabatlah dengan para fuqaha, wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah dari mereka adab-adab dari para fuqaha. Fa inna dzalika ahabbu ilayya minal hadis, karena sungguhnya untuk hal demikian saya mencintainya daripada mempelajari ilmu hadis. Wa qala Ruwaim dan sudah menceritakan Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bani ij'al maka. Ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan wa adabaka wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu an nahnu ila qalilin minal adabi ahwajun minna ila katsirin minal ilmi. Segitu dulu ya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ya lagi-lagi tadi ya, kalau mau dikasih sakal tinggal dikasih sakal, ini sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau tidak mau dikasih sakal ya terserah, pokoknya sesuai dengan kebutuhan saja ya. Nah, misalkan itu yang dikasih sakal, yang dikasih harokat. Kemudian berikutnya kita harus menyiapkan kotak untuk menerjemahkannya. Untuk menerjemahkan di sini saya akan menambahkan dari insert text box ya. Text box. Simple saja, text box simple, kemudian dipilih ininya. Yang pertama harus diformat itu adalah letakkan text box ini di in front of ya, jangan di behind, di in front of aja, sehingga dia itu melayang, menumpang di atas yang lainnya. Ini kenapa? Karena memang Word itu tidak punya layer, tidak seperti di Adobe InDesign dan produk Adobe yang lainnya. Jadi kita bergumul di satu layer ini yang ada di depan kita, nggak ada layernya ya. Nah, setelah itu text box ini boleh diketik apa saja supaya ada isinya dulu ya. Misalkan kalau sudah diketik bisa di delete, kan nanti jadi text box yang kosong seperti ini. Nah setelah itu format ini si text box, klik kanan format shape. Kemudian dari format shape sini di bagian shape-nya yang kita format dulu yaitu shape option. Di bagian fill itu tengah-tengah dari kotak ini. Ya di sini no fill, tidak ada background fill ya.
atau tidak ada background untuk tengah kotaknya. Kemudian garisnya juga nggak usah dikasih garis, yang ini nggak ada garisnya. Nah ini sudah nggak ada tengahnya, nggak ada garisnya pula. Boleh juga kita mencoba nulis aja sesuatu ya. Nulis aja apapun di sini, tulis ya. Coba supaya untuk melihat format ini dulu. Misalkan saya akan nulis syai'un saja. Udah gitu, ini di format teksnya. Nah di bagian format teksnya coba masuk ke ini nih, bagian text box ini. Nah di bagian text direction ini pilih seperti ini. Horizontal dan ini ratanya ke atas. Kemudian di bagian resize shape to fit text-nya ini dicek dan ini dinolkan saja. Marginnya semuanya dinolkan. Atas, bawah, kiri, kanan semuanya nol supaya lebih simpel. Nah setelah itu masih butuh di format lagi yaitu right to left. Nah kalau sudah seperti ini sesuaikan ukurannya dan sesuaikan juga hurufnya. Kita akan menggunakan huruf lagi-lagi Sakal Majalah. Itu huruf kesukaan saya ya. Karena simbol dia. Sakal Majalah. Harusnya ini dulu nih, no spacing dulu baru Sakal Majalah. Jadi tadi memilih style no spacing dulu, baru dirubah lagi ke Sakal Majalah. Nah, Sakal Majalah, tentukan ukuran fontnya beberapa, misalkan 11 saja. Nah, sudah gitu, ini bisa dibuat create style, dibuat style baru. Namanya itu terjemah Arab. Terjemah Arab misalkan ya. AR sajalah. Sudah. Nah, di sini ada terjemah Arab kan? Nah, kalau sudah begini, nah, ini dibuat pendek seperti itu. Setelah itu, logat gantungnya itu mau seperti apa? Kalau logat gantungnya mau miring, berarti kita miringkan. Kalau logat gantungnya tidak mau miring, nggak usah dimiringkan. Misalkan di sini akan saya miringkan saja. Atau kita tulis aja dulu terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan bahasa pegon ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia yang pegon. Yaitu bahasa lokal yang ditulis menggunakan huruf hijaiyah. Nah, berarti di sini dengan eng itu bisa ditulis n dengan gin. Atau bisa juga ditulis seperti gin titiknya 3 ya. Dengan apa sih ini? Oh, ini belum huruf Arab ya. Oke, lagi. Dengan. Cuman kalau nun dengan gin itu kan jadi panjang kalau seperti ini ya. Dengan kan seperti itu. Mendingan begini aja. Dengan menyebut NY, N ya, itu biasanya iya bertitik 3. Menyebut nama Allah, nama, boleh begini juga atau boleh begini karena ini kan bahasa lokal, tidak ada asal katanya dari huruf apa atau gimana, nggak ditasrif juga karena ini kan bahasanya bahasa ajam ya. Allah yang Maha Pemurah lagi. Nah, untuk G itu tidak ditulis dengan gin, tetapi biasanya ditulis dengan kap bertitik 1 atau bertitik 3. Di sini saya cuma punya titik 3 ya. Lagi di fontnya, tergantung kesiapan fontnya. Lagi Maha Penyayang. Untuk ini cara menulis pegon mungkin bisa saya bikin video yang lain ya. Untuk dengan di sini saya butuh satu format insert ya, butuh satu simbol.
Itu biasanya ditulis seperti huruf mad. Sakal maksud saya, ditulis dengan sakal mad biasanya ya. Cari di sini. Kalau sudah ketemu nanti dibuat shortcut aja. Ini Microsoft ini membuat karakter setnya ini terlalu kecil sehingga untuk huruf-huruf begini kita nggak bisa melihatnya. Bukan nggak bisa melihat, tetapi kekecilan. Kalau yang ini mad nih. Arabic mark nun gunnah, bukan. Yang ini Arabic maddah habob. Oke lah, huruf mad aja. Huruf mad aja kita ya, kita pakai. Misalkan saya bikin shortcutnya itu Ctrl Shift M aja ya. Jangan berarti ya, jangan pakai itu. Berarti pakainya itu Ctrl Shift apa ya? Ctrl Shift EU. EU. Ini aja. Assign. Coba kita gunakan. Nah, seperti itu aja. Dengan jauh juga nih. Menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, untuk huruf-huruf yang tidak ada di Latin itu sama, saya sudah membuat shortcut seperti hal yang barusan ya, seperti saya membuat shortcut di Jadi untuk kemudian kap seperti bertitik gitu ya. Itu juga sudah saya buatkan shortcut. Lanjut. Nah, ini akan saya format dulu. Oke, karena ini untuk diputarnya nggak muncul, coba saya hapus dulu deh. Insert text box, kemudian ini di format, kemudian ini di in front of text, kemudian ini di delete tulisannya, kemudian diputar seperti ini. Coba kalau kita langsung di format ke yang tadi kan kita sudah membuat terjemah AR ya. Nah, seperti ini. Ternyata ini tidak ikut semuanya. Terjemah AR, oke lah. Baik lagi ke sini, shape. Klik kanan format shape. Nah, di bagian shape-nya no fill. No line, di bagian ininya tidak ada ya, no semua. Oke, kalau sudah seperti ini begini. Nah, yang ini sekarang dimasukkan ke situ, Ctrl X saja. Nah, di sini di pastenya jangan langsung Ctrl P, tetapi klik kanan, paste-nya keep in text only. Jadi tidak boleh diformat. Dengan itu terjemahnya dari B saja. Dengan menyebut. Oke, segitu. Nah, untuk mempermudah, klik saja di kontrol ya, kemudian di drag untuk membuat duplikatnya. Setelah itu ini isinya dihapus semua, Ctrl A, di delete aja. Setelah itu duplikat lagi,
kontrol lagi, geser lagi. Nah, kayak gini aja. Kontrol, duplikat, terus mungkin sekitar 5 ya. Butuh sekitar 5 untuk satu ini. Nah nanti kalau mau menerjemahkan panjang bikin aja dulu semuanya. Setelah itu baru disambung-sambungkan antara satu dengan yang lainnya. Cara nyambungkannya dipilih ini dulu, klik dulu, sambungkan. Misalkan dari sini dulu ya tertib, di format shape, klik kanan, create link, sambungkan ke sini. Yang ini juga create link lagi, sambung ke sini. Ini juga create link lagi, sambung ke sini. Dan ini juga create link, sambung ke sini. Yang ini juga create link lagi, sambung ke sini. Terus kalau masih ada terus. Dan di sini kenapa jadi tiba-tiba hilang? Karena dia akan bertambah kelihatan otomatis kalau ini sudah kalau sudah penuh baru dia muncul lagi tadi ya. Kenapa? Karena itu di create link dan isinya kosong. Nah di sini kelebihannya kenapa harus create link tidak satu-satu ya, tentu saja kalau satu-satu kita ribet. Kalau misalkan menambah satu terjemah, nah misalkan kita ngetik lagi kan ribet. Sedangkan kalau begini kalau kita ngetik lagi ya sudah dia akan otomatis pindah kotak sendiri gitu ya. Nah, adapun kalau kita butuh misalkan di sini bismi dengan menyebut Allahi, nama Allah. Nah, yangnya ini kan masuknya dari terjemah Ar-Rahmani, berarti dia harus pindah paragraf, harus jadi garis baru ya. Oke, di enter aja. Setelah di enter dia pindah. Nah, dari sini kan yang maha, mungkin ini butuh dipanjangin sedikit. Yang maha pemurah gitu ya. Yang gantung-gantung itu kan lagi maha penyayang. Boleh seperti itu, boleh juga yang ini yang maha terus ini dipepetin ke situ, kemudian seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa melihatnya di bagian view. Coba kita lihat di bagian read. Kalau di bagian read sini memang nggak bisa ya. Nggak cocok. Karena ini memang untuk di print layout ya, outline juga kurang cocok karena ini cocoknya untuk print layout saja. Oke, hal demikian ini bisa diterapkan untuk alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, tinggal cari aja terjemahannya gitu ya, kemudian diketik. Biasanya kondisi seperti ini untuk membuat buku ya. Dan juga kita bisa kreatif sebenarnya kalau mau menerjemahkan sini. Misalkan di bagian atas ini naskah aslinya. Terus di bagian bawah naskah asli yang sudah dikasih sakal dan juga sudah dikasih logat gantung seperti ini. Dan juga di sebelah kirinya itu terjemahan murninya. Maksudnya terjemahannya aja full berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa atau bahasa Sunda atau yang lainnya ya. Nah seperti itu. Jadi nanti bisa dibuat tiga apa ini? Buat 2 atau 3 tabel ya. Tabel yang paling atas itu untuk naskah murninya, di sebelah kiri sini untuk terjemah murninya, di sebelah sini itu untuk Arab yang sudah dikasih terjemah gantungnya seperti ini. Oke, untuk video tutorialnya mungkin seperti itu dulu supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan atau apapun boleh disampaikan di kolom komentar ya. Dan juga karena ini channel yang masih baru, mohon bantu like juga dan di komen atau dibagikan bagi yang membutuhkan tutorial seperti ini. Intinya saya buat rangkuman dulu. Intinya yang menjadi poin utama dari pembahasan ini adalah cara membuat logat gantung ini, yaitu harus paham dulu bagaimana cara menulis Arab Pegon. Kalau sudah paham itu, tinggal kalau mau menggunakan Word, di Word itu yaitu gunakan text box, di mana text box itu dibuat saling link atau di create link ya. Jadi dibuat linked, dibuat saling bersambung antara satu kotak dengan kotak yang lain supaya itu satu paragraf utuh begitu. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.